Shalom saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bagaimana bisa taat, saudara? Ketika kita membaca kata taat, apa yang muncul dalam pikiran kita, saudara? Hal yang positif atau sebaliknya yang negatif? Apakah Anda menyukai ketaatan? Saudara dikasihi Tuhan, jujur banyak orang tidak suka dengan ketaatan. Taat sangat mengganggu ruang gerak kita, saudara. Kebebasan kita dibatasi, hidup kita terasa dibelenggu. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sama seperti anak-anak. Mereka tidak suka mentaati perintah orang tua. Apa reaksi anak-anak ketika orang tua mereka meminta untuk belajar dulu, nanti baru boleh main, saudara? Atau jangan main handphone dulu, nanti setelah ujian selesai baru boleh. Apakah mereka mentaati perintah tersebut? Anak-anak lebih suka taat kepada sesuatu yang mereka senangi. Benar ya Bapak Ibu? Mereka tidak suka taat pada perintah yang mereka tidak suka. Musuh ketaatan, saudara. Apa dan siapa gerangan yang menjadi musuh ketaatan? Daging kita, hawa nafsu kita, keinginan kita. Itulah musuh yang ada dalam diri kita, bukan berada di luar kita. Sebaliknya sangat dekat dengan diri kita. Ada orang yang tahu berzina itu dosa, tetapi ia tetap sama saja melakukannya dengan menyampaikan berbagai alasan. Pasangan tidak menghargainya lah, pasangan tidak mengasihinya lah, pasangan tidak memuaskannya lah. Saudara, penyebab sesungguhnya adalah ia tidak bersedia meninggalkan dosa. Dosa yang memberi dirinya kenikmatan. Tahu salah, tapi tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Jangan berzina. Kita sering kompromi. Banyak orang berkompromi terhadap dosa demi sebuah keuntungan pribadi. Melanggar janji kepada seseorang dengan sengaja demi meraih keuntungan semata. Menghalalkan segala cara di dalam berbisnis demi meraih laba yang sebanyak-banyaknya. Saudara, berbagai alasan untuk kompromi senantiasa muncul dengan ungkapan yang klasik, saudara. Kita masih manusia biasa. Maklum saja kita bukan Superman. Banyak kelemahan daging, berbagai alasan segudang, saudara. Kita kalah terhadap kebiasaan dosa lama. Kita kalah terhadap pornografi. Kita kalah dengan ketamakan. Kita menyerah dengan ego kita demi kepuasan diri sendiri. Kita kalah terhadap daging. Akibatnya kita tidak pernah bisa menjadi manusia taat di hadapan Tuhan. Lantas bagaimana sikap kita mengharuskan seharusnya? Bagaimana sikap kita seharusnya, saudara? Firman pada hari ini mengajar kita dengan tegas supaya kita hidup oleh roh. Maksudnya adalah supaya kita taat Tuhan kepada firman-Nya, kuasanya, rohnya yang ada dalam diri kita. Kita tahu bahwa Yesus telah menang terhadap dosa. Kuasa kebangkitannya ada dalam setiap diri kita. Anda bisa melawan itu semua. Kita bisa melawan itu semua. Kita bisa keluar sebagai lebih daripada pemenang.
Kunci masalahnya sebenarnya hanya satu. Anda tidak mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, mulai hari ini, mari taat sepenuhnya kepada Tuhan. Lawan ego kita, jangan kasih ruang dan peluang sedikit pun. Kita pasti bisa. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami semakin hari semakin berarti. Berjalan sesuai dengan kehendak daripada firman Tuhan. Bagaikan suratan-suratan Kristus yang dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Biarlah kuasai setiap hati dan pemikiran kami untuk selalu tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, menjagai, melindungi setiap kita dimanapun berada. Doa dan harapan kami, kita semua sehat-sehat. Berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin.